wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, sahabat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Zoom sharing di setiap malam Rabu ya. Alhamdulillah kita sudah dirutinkan setiap seminggu sekali malam Rabu kita selalu mengadakan Zoom sharing yang dimana ya insya Allah di sini kita bisa belajar bersama, kita bisa evaluasi bersama untuk kedepannya kita harus seperti apa. Ya mungkin di sini juga perlu kenalan lagi enggak? Atau udah pada kenal semuanya nih? Ya mungkin ada mitra baru juga ya. Saya lihat juga di tim ini banyak mitra-mitra baru yang baru bergabung di tim kita. Ya, mungkin ada yang belum kenal juga sama saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Apriandi, saya asal dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, kalau misalkan melihat latar belakang, kayaknya sangat tidak mungkin berada di titik seperti saat ini. Karena kenapa ya? Karena saya kehidupannya di jalan gitu. Karena kehidupan saya di jalanan terus, kalau misalkan berbicara dengan banyak orang seperti ini, kayaknya belum terbiasa gitu. Makanya kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun dan lain sebagainya, mohon dimaafkan juga karena saya masih belajar. Dan saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti Zoom sharing malam hari ini. Karena saya sangat lebih luar biasa lagi gitu. Pas saya tadi melihat ataupun menyimak dari awal pembukaan Zoom sampai barusan, saya melihat antusiasnya Bapak Ibu sangat luar biasa, yang membawa saya lebih semangat lagi membawakan materi di Zoom malam hari ini. Pas saya lihat ada yang dari luar kota, bahkan ada tadi juga yang kata TLS itu ada dari Taiwan juga ya, ada yang dari Brunei dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Ya mungkin kita di sini kalau misalkan berbicara ketemu kayaknya jarang ataupun sulit untuk bisa ketemu, tapi alhamdulillah wasilah Zoom meeting malam hari ini kita bisa ketemu meskipun lewat virtual Zoom sharing malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, dengan adanya bisnis ini kita bisa menjadikan banyak saudara, kita bisa merasa banyak keluarga yang dimana mungkin ketika kita belum bergabung di bisnis ini, ya ketika kita lagi down, ketika kita lagi kurang semangat, mungkin jarang orang yang bisa memotivasi kita, jarang orang yang benar-benar mendorong kita untuk bisa tetap kita bertahan ataupun melangkah di apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita bergabung dengan bisnis ini, ketika kita mendapat kesulitan ataupun kita bisa mendapatkan kendala di lapangan dan sebagainya, pasti banyak mentor-mentor ataupun leader-leader yang lainnya yang benar-benar memotivasi kita, yang benar-benar mendorong kita untuk bisa mencapai keberhasilan di bisnis ini. Karena saya yakin orang yang bergabung dengan bisnis ini, Bapak Ibu semua ataupun sahabat semua yang hadir di Zoom malam hari ini, saya yakin semuanya pasti ingin sukses gitu, semuanya pasti ingin berhasil. Cuman setiap orang pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap orang pasti mempunyai keinginan yang berbeda-beda ketika bergabung dengan bisnis ini. Ada yang mau lunas hutang riba, ada yang pengen punya motor cash, ada yang pengen mobil cash, ada yang pengen berkeluarga dan lain sebagainya, ada yang pengen memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Banyak perbedaan-perbedaan yang kita inginkan dengan menjalankan bisnis ini. Tapi tetap ujung-ujungnya satu, kita pengen sukses di bisnis ini, kita pengen berhasil di bisnis ini. Tapi gimana caranya? Gimana sih langkah-langkahnya? Apa nih yang harus saya lakukan? Apalagi untuk mitra baru. Ketika udah bergabung, apa nih yang harus saya lakukan gitu? Apa nih yang harus saya melangkah di bisnis ini? Tujuannya ketika kita bergabung itu langkah apa nih yang harus saya lakukan? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan untuk mitra yang udah lama pun juga pasti banyak kendala-kendala di lapangan. Nah makanya itu dengan adanya Zoom meeting malam hari ini ataupun Zoom sharing malam hari ini, kita akan cari solusi bareng-bareng. Kita akan cari gimana sih untuk langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita lakukan di bisnis ini. Dan ketika kita ada kendala, solusinya apa sih? Nah tujuan Zoom sharing malam hari ini tuh ya untuk bisa mencapai semua itu. Nah karena kenapa ya, saya pribadi pun sama gitu, keinginannya pengen sukses di bisnis ini, pengen berhasil di bisnis ini.
Cuman ketika kita pengen berhasil di bisnis ini, ketika kita pengen sukses di bisnis ini, yang paling utama tetap saya selalu mengingatkan kepada semuanya, selalu tanamkan keyakinan dan impian terhadap diri kita sendiri. Karena kalau misalkan contoh nih, misalkan di sini ada Teh Elis, ada mentor Sandi dan mentor Diki dan mentor-mentor yang lainnya, ketika ditanya pengen umroh, pengen motor, pengen mobil, pengen, tapi yakin nggak untuk mencapainya? Yakin nggak untuk bisa mencapai semua itu? Kalau misalkan kitanya nggak yakin, gimana kita mau sampai? Tapi ketika kita yakin bahwa kita itu bakal bisa mencapai hal tersebut, kitanya yakin bakal bisa bisa umroh, kita bisa dapat motor, bisa dapat mobil. Karena di bisnis ini suatu kepastian, masalah waktu tergantung kita. Kenapa saya bisa bilang di sini suatu kepastian? Karena di bisnis ini kita nggak ada tutup poin, nggak ada reset poin. Mau sampai kapan pun poin tetap diakumulasikan, cuman masalah waktu tergantung kita. Kita maunya berapa lama nih, mau berapa bulan. Karena di bisnis ini kan ada yang dalam hitungan bulan bisa dapat mobil, ada yang dalam hitungan bulan seperti Kang Dhani Abdul Ghani dalam jangka waktu 8 bulan bisa dapat luxury rumah 1 miliar. Dan ada juga orang yang baru 1 tahun, 2 tahun tapi belum dapat apa-apa. Di sini tuh banyak perbedaan-perbedaan, tapi kenapa meskipun bisnisnya sama, sistemnya sama, produknya sama, tapi kenapa hasilnya beda? Kembali lagi ke kitanya. Kitanya yakin nggak di bisnis ini ya? Ketika kita pengen umroh, ketika kita pengen motor mobil, nah kita pengen dalam waktu kapan untuk bisa mencapainya? Karena sebuah impian ataupun sebuah keyakinan, karena gini, yang namanya impian itu harus benar-benar spesifik. Yang namanya impian itu harus benar-benar jelas. Kenapa kita harus mempunyai impian dengan seperti itu? Karena kalau misalkan kita nggak punya impian yang sangat jelas, gimana kita mau melangkah? Coba deh cek sama Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, ketika bergabung dengan bisnis ini, apakah tujuannya udah jelas? Apakah impiannya sudah jelas? Dan kita yakin nggak untuk bisa mewujudkan semua itu? Apalagi kita baru bergabung di bisnis ini. Bisa nggak ya kita bisa mencapai semua itu? Bisa nggak ya kita bisa mendapatkan mobil? Bisa nggak ya kita bisa mendapatkan Pajero? Padahal kalau misalkan kita masalah bisa ataupun enggak, kita pasti bisa. Teringat nggak waktu pertama kita dilahirkan? Apakah ketika kita dilahirkan kita bisa langsung lari? Enggak kayaknya ya. Kalau misalkan kita waktu pertama lahir langsung bisa lari, kayaknya orang tua kita pasti kaget. Tapi kenapa kita sekarang bisa lari, kita bisa berjalan? Ya karena melalui prosesnya gitu. Melalui pembelajarannya sama orang tua kita dilatih. Kita harus seperti apa, langkah-langkahnya kayak gimana. Nah, begitupun juga dengan bisnis ini. Semua orang bisa sukses di bisnis ini tanpa melihat latar belakang. Di tim kita ada yang yang baru lulusan kelas 4 SD bisa dapat mobil cash. Ada yang ibu rumah tangga bisa dapat mobil cash, ada juga yang yang karyawan bisa dapat mobil cash, bahkan ada juga yang masih sekolah bisa dapat reward juga. Berarti di bisnis ini tanpa melihat latar belakang bisa sukses. Semua itu kembali lagi kepada diri kita. Nah, begitupun juga dengan kita sendiri. Kalau misalkan kita pengen sukses di bisnis ini, maka milikilah keyakinan sama impian. Dan impian itu benar-benar harus jelas. Nah, ketika kita sudah mempunyai impian yang sangat jelas, ketika kita sudah mempunyai impian yang secara spesifik, nah, impian itu harus benar-benar terukur dan realistis. Nah, maksudnya gimana sih harus terukur? Karena di bisnis ini kan kita udah ada takarannya. Mungkin di sini kan salah satu Bapak Ibu semua ada yang paham juga antara yang ngambil basic bisa dapat 1 motor, 1 mobil, 1 Pajero, 1 rumah. Ada yang dapat yang daftarnya reguler, bisa dapat 3 motor, 3 mobil yacht, 3 Pajero, 3 rumah. Nah, di bisnis ini udah real gitu. Di bisnis ini udah terukur dan jelas. Yang dimana ketika kita bergabung basic ya berarti kita dapatnya 1 motor, 1 mobil dalam total 1,67 miliar. Kalau misalkan kita pengen lebih dari itu berarti kita ngambilnya yang reguler. Yang reguler ya berapa ya? Masing-masing rewardnya 3 kali. Makanya di bisnis ini coba deh ketika kita buka usaha di luaran sana dengan modal puluhan juta sampai ratusan juta.
Jelas nggak potensi yang akan kita dapatkannya? Jelas nggak keuntungan yang akan kita dapatkan? Belum tentu. Tapi di bisnis ini ketika kita mengeluarkan uang 2.600.000, kita udah jelas gitu. Potensinya itu 1,67 miliar. Ketika kita gabung ke paket reguler, berarti potensi realnya itu masing-masing realnya 3 kali. Begitupun juga yang 7, yang 15 sampai 31. Nah, di bisnis ini udah real, udah jelas. Dan terukur juga. Cek. Jelas nggak suaranya? Kalau jelas. Oh, mungkin di Pak Andinya ya. Jelas. Kalau di yang lain udah jelas ya? Jelas, Pak. Siap. Oke, siap. Terima kasih ya. Kita lanjut. Nah, di bisnis ini ketika kita mempunyai impian, kita harus mempunyai secara spesifik ataupun jelas. Dan kita juga harus terukur juga. Nah, ketika kita udah mempunyai impian yang sangat jelas dan terukur, nah kita juga jangan sampai lupa, jangan pernah berpuas diri untuk yang namanya kita mau belajar. Karena yang namanya ilmu itu sangat wajib kita pelajari. Tanpa ilmu kita gak mungkin bisa melangkah, tanpa ilmu kita gak mungkin bisa bergerak. Nah, makanya dari itu di bisnis ini ketika kita pengen sukses, yang paling utama yang kita wajib tanamkan kepada diri kita itu adalah keyakinan dan impian kita. Kita harus mempunyai keyakinan yang sangat besar. Kita harus mempunyai impian yang sangat besar. Jangan pernah kita ragu terhadap impian. Ketika kita ragu terhadap sebuah impian, berarti kita tidak pernah mempunyai percaya diri. Tapi kita harus bisa mempunyai tanamkan rasa optimis kita terhadap impian tersebut. Apapun keadaannya, apapun lingkungan kita, apapun yang yang kita bisa, yang penting kita yakin dulu gitu. Ketika kita udah yakin, pasti kita bisa melangkah. Tapi ketika kita ragu, sekalipun kita banyak ilmu, tapi karena kita nggak mempunyai rasa keyakinan, sulit untuk melangkah. Makanya saya selalu mengingatkan kepada semuanya, selalu tanamkan impian dan keyakinan. Itu yang paling utama yang harus kita tanamkan kepada diri. Kalau misalkan kita pengen sukses di bisnis ini, maka tanamkanlah impian dan keyakinan. Insya Allah ketika kita selalu menanamkan impian dan keyakinan, benar-benar totalitas yakin, kita pasti sukses. Cuman ketika kita udah yakin, kita juga harus mempunyai rasa kerja keras. Karena dimanapun juga, di bisnis apapun itu, di pekerjaan apapun itu, ketika kita enggak kerja keras, ya enggak ada hasil. Kalau misalkan kita pengen motor, kalau misalkan kita pengen mobil, ketika kita pengen dapat penghasilan jutaan rupiah setiap hari, maka kita lakukan kerja keras. Karena tidak ada penghasilan ataupun suatu bonus, misalkan kita bergabung dengan PTBS, kita tidur dari pagi sampai pagi lagi, nggak pernah prospek, nggak pernah presentasi, nggak pernah promosi, tapi ketika ditanya pengen motor, ketika ditanya pengen mobil, itu mah bukan impian, tapi mimpi. Tapi kalau misalkan kita pengen dapat penghasilan di bisnis ini, ketika kita pengen dapat bonus di bisnis ini, ataupun pengen dapat motor mobil, maka milikilah rasa kerja keras seperti halnya kita kerja di luar sana. Jangan kalau misalkan kita selalu menganggap bisnis ini itu adalah bisnis sampingan, otomatis hasilnya pun juga pasti sampingan. Yang namanya sampingan ya segitu-gitu aja. Tapi ketika kita menganggap bahwa bisnis itu adalah, kalau misalkan kita seorang karyawan, kita selalu menganggap bahwa bisnis ini itu adalah bisnis yang kedua. Meskipun kita capek, meskipun waktunya sedikit, pasti kita melakukan. Karena kita menganggap bahwa bisnis ini itu adalah pekerjaan yang kedua. Karena kita mempunyai rasa komitmen di bisnis ini. Jadi jangan pernah menganggap bisnis itu sampingan. Milikilah rasa kerja keras, benar-benar habis-habisan menjalankan bisnis ini. Karena kalau misalkan kita pengen hasil besar, otomatis hasil kecilnya dulu harus kita dapatkan. Ketika kita pengen bergabung dengan bisnis ini, ketika kita udah jadi mitra, otomatis semua orang pasti pengen dapat motor mobil. Tapi sebelum ke sana, kita fokuskan dulu penghasilan penghasilan menengahnya seperti bonus sponsor, bonus pasangan. Coba cek ketika kita sudah bergabung dengan bisnis ini. Kalau misalkan udah yang udah 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, apakah kita sudah merasakan bonus sponsornya? Apakah kita sudah merasakan bonus mingguannya? Kalau misalkan belum, coba kita konsultasikan kepada mentor, kita konsultasikan kepada leadernya.
Apa nih yang harus saya lakukan? Saya di bisnis ini pengen dapat penghasilan. Saya di bisnis ini tuh pengen dapat bonus, pengen dapat reward, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Jangan sampai ketika kita pengen hasil besar, tapi kita enggan untuk belajar, tapi kita enggan untuk konsultasi. Gimana kita mau evaluasi kalau misalkan kitanya nggak konsultasi? Sedangkan yang namanya leader, yang namanya mentor, ya seperti saya sendiri, saya ke setiap mitra saya ya, yang mungkin karena kalau kemarin beberapa hari saya nggak fokus online karena sakit juga waktu pulang dari Jakarta. Nah bahkan pas tadi datang ke base camp, saya semuanya diinformasikan tim saya, silakan mau konsultasi, mau jam berapapun konsultasi, mau jam berapapun pendampingan, mau itu prospekan, mau berapa puluh orang pun saya siap. Karena saya sudah terbiasa seperti ini gitu, sudah terbiasa kerja keras di bisnis ini, meskipun cuma istirahat 1 jam 2 jam. Tapi yang namanya kita kerja keras, ketika kita perjuangannya ekstra luar biasa, insya Allah hasilnya pun juga pasti luar biasa. Karena nggak ada hasil yang besar kalau misalkan tindakan kita kecil. Nah, kalau misalkan kita pengen hasil besar, otomatis tindakan kita juga harus besar. Makanya itu kita harus benar-benar bisa benar-benar bisa, kita tuh harus bisa merubah kebiasaan kita gitu. Yang biasanya misalkan kita dari pagi kita kerja sampai sore, setelah nyampe ke rumah kita istirahat, kita kumpul sama anak istri, kita kumpul sama keluarga, nonton TV dan lain sebagainya, ataupun nongkrong. Nah, kalau misalkan kita pengen sukses di bisnis ini, maka kita harus benar-benar harus benar-benar menanamkan kepada diri kita tuh, kita harus bisa melakukan hal yang berbeda gitu. Yang tadinya kita sering nongkrong, yang tadinya kita sering kumpul sama keluarga, santai-santai dan lain sebagainya. Maka karena kita pengen sukses di bisnis ini, berarti kita tuh harus melakukan hal yang berbeda gitu. Yang biasanya kita pulang dari pekerjaan sore kita nongkrong dan sebagainya. Nah, dari sekarang kita mulai belajar presentasi, kita belajar promosi, kita konsultasi, belajar ke leader-leader. Jadi kita harus berani melakukan hal yang berbeda yang dimana tidak pernah dilakukan sebelumnya gitu. Karena kenapa? Ya karena keadaan kita saat ini, karena apa yang didapatkan sama Bapak Ibu semua, keadaan saat ini tuh hasil keputusan di masa lalu. Tapi kalau misalkan kita pengen hasil di masa yang akan datang seperti yang luar biasa, seperti apa yang kita inginkan, maka kita harus benar-benar berani melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Misalkan kita habis pulang kerja yang biasanya nongkrong, ngopi, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang bisa jadi prospekan, kita cari database, kita cari calon mitra. Yang biasanya kita tidur jam 9, jam 10, ya karena kita mempunyai impian, waktu istirahat kita dibagi 2. Karena kenapa ya? Karena kita mempunyai tujuan yang jelas. Yang tadi itu, yang pertama itu, materi yang pertama. Karena kita mempunyai impian yang jelas. Kalau misalkan kita pengen hasil besar, berarti kita benar-benar harus bisa merubah kebiasaan kita yang di awal seperti apa, sekarang harus seperti apa. Karena kenapa ya? Karena kita pengen hasil besar. Karena kita pengen hasil yang berbeda. Coba deh sama Bapak Ibu pahami, ketika kita bekerja seorang karyawan, kita berangkat pagi, pulang sore, besoknya berangkat pagi, pulang sore, besoknya lagi berangkat pagi, pulang sore. Hasilnya pasti ya mungkin gitu-gitu aja. Kita setiap akhir bulan digaji, kita berangkat lagi kerja sebulan digaji, kita berangkat lagi kerja sebulan digaji. Kalau misalkan kita masih melakukan hal yang sama, pasti hasilnya juga sama juga. Nah, begitupun juga dengan bisnis ini. Ketika kita pengen hasil besar, ya otomatis tindakan kita harus berbeda. Kita cek siapa sih misalkan di sini, misalkan di tim kita yang dapat bonus sponsornya yang sering dapat bonus, yang sering percepatan perkembangannya luar biasa. Kita tinggal cek, kita tinggal sharing kepada orangnya. Kita tanya kepada orang tersebut, bagaimana kok bisa dapat bonus sponsor? Kalau misalkan kita pengen dapat reward, bagaimana caranya bisa dapat reward? Kita tinggal konsultasi. Karena di bisnis ini, paling simpelnya di bisnis ini, kita cukup melakukan ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Yang saya lakukan dari awal kayak gitu. Amati apa yang orang lain lakukan, tiru apa yang lain tindak ketika langkah-langkahnya seperti apa,
Nah, ketika kita sudah mengamati, ketika kita sudah meniru langkah-langkah yang orang sukses lakukan, maka kita tinggal modifikasi. Karena versi saya, versi Mas Rijal, versi Mas Ferry, meskipun polanya sama, tapi cara penyampaian pasti berbeda. Karena setiap orang pasti mempunyai versi tersendiri, mempunyai modifikasi tersendiri. Cara presentasian saya, presentasian Mas Ferry, presentasian Mas Rijal, itu pasti mempunyai versi yang berbeda-beda. Tapi tetap tujuannya sama. Untuk apa ya? Untuk closing. Saya sama Bapak Ibu ketika saya ngasih pemahaman bahwa ketika kita pengen presentasi itu kita kenalan dulu. Setelah kenalan kita kita tanya kesibukannya, gali kebutuhan, bikin penasaran, baru kita ke presentasi. Polanya semuanya sama. Cuman cara penyampaiannya pasti berbeda. Lakukan apa menurut versi kita tersendiri. Kita nyamannya cara penyampaiannya seperti apa. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Mempunyai versi tersendiri. Makanya itu kita harus benar-benar. Jangan sampai gini. Kita udah 1 bulan bergabung, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun udah bergabung. Tapi kok kenapa hasilnya seperti ini terus? Kenapa kok mau ributnya belum cip-cip? Kenapa sih kok perkembangannya masih kayak gini terus? Jangan sampai ketika kita karena gini, orang itu kadang menyadari tapi tidak berani untuk evaluasi. Coba deh, Pak, pernah nggak merasakan kayak gini? Ketika kita prospek ataupun kita ngecek perkembangan tim kita, pernah nggak kita merasakan kok perkembangannya kayak gini terus ya? Kok ketika kita prospekkan kok hasilnya nggak closing ya? Kok nggak sesuai sama yang kita harapkan? Sedangkan ketika kita melihat orang lain prospekkan kayaknya mudah gitu. Kayaknya kok bonusnya besar-besar. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pasti pernah. Pasti kita menyadari ke hal yang tersebut, tapi kadang kita itu enggan untuk evaluasi gitu. Enggan untuk konsultasi. Tapi kalau misalkan kita, karena banyak orang yang sudah benar-benar menyadari ke hal tersebut, tapi tidak semua orang bisa benar-benar bisa evaluasi dari apa yang dilakukannya. Suara apa ya? Nah itu, jadi kita harus benar-benar melakukan apa yang biasanya tidak kita lakukan. Maaf ya sambil batuk-batuk, soalnya ini belum benar-benar totalitas sehat juga. Nah, ketika kita udah mempunyai impian yang jelas, kita udah benar-benar kerja keras di bisnis ini, kita melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, setiap bisnis, setiap pekerjaan pasti ada halangan, tantangan, rintangannya. Di pekerjaan halangan, tantangan, rintangannya apa? Kita harus benar-benar masuk tepat waktu. Kita sulit untuk ketika kita terlambat masuk pasti kita dimarahin sama bos, dimarahin sama atasan. Ketika kita nggak masuk kerja, kita langsung bisa jadi kita dipecat dan lain sebagainya, kena PHK. Setiap pekerjaan, setiap usaha pasti ada halangan, tantangan, rintangannya. Nah, di bisnis ini itu apa halangan, tantangan, rintangannya? Di bisnis ini halangan, tantangan, rintangan cuma ditolak doang. Cuman ditolak doang. Nah, yang namanya cuma ditolak doang, cuman menguji mental kita doang. Yang namanya kita ditolak sakit nggak? Ya biasa-biasa aja. Ya mungkin kalau di awal pasti, karena kita benar-benar pengen menggebu-gebu, pokoknya saya ketika saya presentasi ke si A, saya closing bonus sponsor 400.000, lumayan nih buat nongkrong, buat ngopi, ngebaso dan lain sebagainya. Karena kita mengharapkan suatu hal yang besar. Padahal kita itu baru memulai gitu. Ketika kita presentasi ditolak, sakit hati, kita ngedon dan lain sebagainya. Padahal kalau di bisnis ini kalau saya pikir ketika kita bergabung, rugi nggak? Nggak rugi. Karena kenapa? Kita mengeluarkan uang 2.600.000, kita dapat produk 14 box seharga 3.500.000. Untung apa untung? Ya untung. Ketika kita presentasi ditolak 1 kali, kita presentasi lagi ditolak, kita presentasi lagi ditolak, kita presentasi lagi diterima. Untung nggak? Untung. Ketika kita jalankan, kita presentasi lagi, diterima lagi. Untung nggak? Untung. Presentasi kita ditolak, ya nggak apa-apa, cuma ditolak doang.
Dan ketika orang menolak juga belum tentu mereka itu nggak niat untuk di bisnis ini karena mereka belum paham dengan bisnis ini. Tapi ketika kita presentasi lagi, untung nggak? Ya untung. Kita mengeluarkan uang 2.600.000, kita dapat produk seharga 3.500.000. Kita dapat produk yang benefitnya lebih dari apa yang kita keluarkan uangnya. Dan ketika kita jalankan, ya kita dapat untung. Halangan tentang rintangannya apa? Cuma ditolak doang. Enggak sampai digambar kok. enggak sampai dipukulin dan lain sebagainya. Coba kalau di luar sana, apalagi kalau misalkan pekerjaannya seperti saya dulu sebagai supir, nah itu risikonya besar. Ketika kita udah jadi ketika kerja jadi supir di perjalanan, sekalipun kita hati-hati, ada orang di luar sana nggak hati-hati bawa mobil bisa-bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Resikonya apa ya? Bisa jadi resikonya nyawa. Nah di bisnis ini kita cuman geol-geol jari doang, online doang, kayak gini sambil ngopi-ngopi, cuma ditolak doang kok ngedon. Katanya pengen sukses, katanya pejuang, tapi kok cuma ditolak satu kali, 2 kali, tapi kok malah ngerasa sakit hati dan lain sebagainya. Cuma ditolak doang kok. Coba kalau misalkan tukang bakso ditolak, terus ngedon, kira-kira besoknya dagang lagi nggak? Enggak kan? Nggak dagang lagi. Nah begitu pun juga dengan kita gitu. Kalau misalkan, jadi kita juga sama ketika kita di bisnis ini, ketika kita menginformasikan di bisnis ini, ya sama. Kita menawarkan ditolak ya nggak apa-apa. Kita cari lagi orang yang mau gitu. Kita cari lagi orang yang yang mau menjalankan bisnis ini. Apalagi di bisnis ini produk yang paling luar biasanya di bisnis itu adalah go berkah no ribanya gitu. Jarang banget, bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada di luar sana orang yang benar-benar mempunyai visi misi pengen membantu umat terbebas hutang dan riba. Kebanyakan di luar sana justru malah mengajak ke ribanya gitu. Karena saya menganggap bahwa di bisnis ini itu adalah produk yang sangat luar biasanya itu adalah go berkah no riba. Yang dimana benar-benar mengajak semua orang itu supaya terbebas hutang dan riba. Coba bayangkan di luar sana, ketika kita pengen mobil, ketika kita pengen rumah, ketika kita pengen motor, kalau misalkan kita nggak nyicil, kayaknya sulit. Mau tidak mau ya kita harus nyicil. Tapi di bisnis ini, semuanya sudah disediakan. Semuanya, kita pengen penghasilan setiap hari sudah disediakan. Kita pengen penghasilan setiap minggu sudah disediakan. Kita pengen berangkat umroh sudah disediakan. Kita pengen mobil, kita pengen rumah, semuanya sudah disediakan. Tinggal kembali lagi ke kitanya. Kita pengen nggak jutaan setiap hari? Kita pengen nggak bisa dapat bonus setiap minggunya? Kita pengen nggak bisa dapat mobil cash? Bisa punya bebas waktu sama keluarga, bisa punya bebas waktu setiap hari, tapi tetap omset berjalan. Setiap orang pasti pengen. Nah, kita sudah berada di peluang yang tepat gitu. Kita sudah berada di kendaraan yang sangat luar biasa. Tinggal kita memaksimalkannya. Masalah halangan, tantangan, rintangan di kerjaan apapun, di peluang apapun, ataupun di bisnis apapun, semua itu pasti ada. Cuman kita terlalu baperan gitu. Ada yang menertawakan teman kita sakit hati. Ada saudara-saudara kita yang menertawakan kita ataupun menghina kita, kita sakit hati. Satu pertanyaan saya, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang menertawakan kita, cuma satu pertanyaan saya. Orang tersebut bisa menjamin nggak kita sukses? Orang tersebut bisa menjamin nggak ketika kita nggak punya uang ataupun kita kelaparan, orang tersebut bisa menjamin nggak terhadap kita? Enggak kan? Jadi buat apa kita dengerin kata orang gitu? Terserah, nggak peduli gitu, bodoh amat. Kalau prinsip saya kayak gitu, saya bodoh amat ketika orang lain mau menertawakan kita, mau menghina kita dan lain sebagainya, bodoh amat. Yang penting kita mau fokus kepada tujuan kita fokus kepada impian kita. Karena kenapa? Karena ketika nanti kita udah berhasil, mereka bakal diam dengan sendirinya. Dan itu ketika Bapak Ibu sekarang mengalami hal tersebut, saya udah mengalaminya. Saya dibilang penipu lah, dibilang itu mah hanya sekedar mimpi dan lain sebagainya, dijauhi sama temen. Ketika lagi nongkrong, biasanya teman-teman lagi ngobrol,
Tiba-tiba lagi ngopi bareng-bareng di warung kopi. Mau kemana Pak Eko? Katanya. Mungkin di sini ada nama Pak Eko ya. Nah itu mau kemana katanya Pak Eko. Jadi kayak ejekan gitu. Kalau misalkan dulu saya benar-benar dibikin baperan, ya mungkin nggak bisa berada di titik seperti saat ini. Pokoknya banyak pasti ada gitu halangan tantangan rintangannya, cuman halangan tantangan rintangan tersebut seberapa besar antara impian kita sama tantangan rintangannya. Kalau misalkan impian kita, rasa komitmen kita lebih jauh lebih besar daripada halangan tantangan rintangannya, ya kita fokus aja gitu. Karena kenapa di bisnis ini kan udah jelas. Kita pengen dapat bonus, kita bisa pengen dapat reward, itu kan hasilnya dari apa? Dari omset. Nah, omset bisa adanya omset dari apa? Dari prospek, dari presentasi. Nah, presentasi bisa terjadi karena apa ya? Karena adanya database, adanya calon mitra. Berarti tugas kita apa? Ya fokus. Berarti fokusnya apa? Fokusnya mencari calon mitra. Kita fokus ke promosinya. Kalau misalkan kita tujuannya udah jelas, mau siapapun orangnya, mau itu kita kenal, mau enggak, kita pasti presentasi. Mau online ataupun offline, pasti kita informasikan tentang bisnis ini. Cek, jelas nggak suara saya? Tapi di sana suaranya kecil ya, Mbak Is ya? Jelas. Jelas, Mas. Siap. Jelas sangat, Coach. Ya, siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kita harus benar-benar mau halangan, tantangan, rintangan apapun itu kita bodo amat. Jangan pernah mendengarkan apa kata orang kalau misalkan kata-kata tersebut hanya pengen menjadikan hambatan terhadap kita. Maka pastikan pikiran kita pun juga harus benar-benar positif. Jangan sampai gini, kita tuh pengen hasil besar, kita selalu pengen hasil yang benar-benar sesuai yang kita harapkan, tapi pikiran kita kemana-mana saja gitu. Kalau misalkan kita pengen ke tujuan tersebut, maka pikiran pun juga harus benar-benar tertuju ke sana. Gitu. Jangan sampai gini, jangan sampai kita tujuannya pengen sukses, tapi yang kita lihat setiap harinya hal-hal yang negatif lah, hal-hal yang yang tidak bermanfaat untuk kita, yang kita dengarkan hanya hal-hal yang negatif. Gimana kita mau sukses gitu. Sedangkan ketika apa yang kita pikirkan lalu kita pikirkan setiap hari, kita pikirkan lagi setiap hari, dan itu akan menjadikan suatu karakter. Dari pikiran itu akan menjadi suatu karakter yang dimana karakter tersebut ketika kita ulang-ulang itu akan menjadikan suatu tindakan. Ketika kita udah bertindak seperti itu ke hal yang negatif, ya otomatis hasilnya juga negatif. Kalau misalkan kita pengen hasil yang positif, maka usahakan dan dipastikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selalu hal-hal yang positif. Selalu hal-hal yang positif. Saya semenjak bergabung dengan PTBS, setiap hari sebelum tidur pasti mendengarkan hal-hal yang positif. Tentang motivasi lah, tentang mendengarkan ceramah, sholawat, dan lain sebagainya. Dan setelah bangun tidur itu wajib buka YouTube. Saya mungkin ada yang tahu juga ketika sharing sama saya udah menjadikan suatu habits gitu, udah menjadikan suatu kebiasaan yang dimana sebelum tidur dan bangun tidur udah pasti harus buka YouTube. Karena kenapa? Ya karena saya pengen ketika saya bangun tidur saya buka ke hal-hal yang positif pikiran saya supaya sepanjang hari itu kita tuh merasa positif terus. Dan sebelum istirahat kita mendengarkan lagi hal yang positif supaya nanti pas kita bangun tidur itu yang masuk ke alam bawah sadar kita, yang masuk ke telinga kita hal-hal yang positif juga. Kalau masalah teknik nanti juga ngikutin. Ya mungkin di sini juga banyak ya kendala-kendala di lapangan yang Bapak Ibu hadapi sekarang, banyak kendala-kendala seperti kendala di modal. Pasti banyak ya. Kendala di modal, pengen bukti lah, minta izin istri, minta izin suami, mikir-mikir dulu dan lain sebagainya, banyak kendala-kendala yang seperti itu. Sebetulnya kendala itu dimanapun juga ada, tergantung dari kitanya. Kalau saya begini, ketika kita ketemu sama calon mitra yang mempunyai kendala seperti itu, contoh misalkan kendala di modal,
Kalau misalkan kita pengen menjawab kendala di modal terhadap calon mitra, kita tinggal ceritakan apa yang kita rasakan. Saya yakin Bapak Ibu semua yang bergabung di bisnis ini, kebanyakan ketika diinformasikan pasti nggak langsung join. Pasti kendala di modal dulu. Pasti mikir-mikir dulu, pasti ragu dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang bisa join? Coba saya pengen jawaban dari semuanya. Pasti yang pertama diinformasikan bisnis ini nggak langsung join kan, kendala di modal dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang bisa join? Coba, kenapa sekarang bisa join? Padahal ketika diinformasikan bisnis ini, saya yakin bahkan yang saya sponsorin pribadi pun juga ada yang 1 bulan baru join, ada yang 3 bulan saya informasikan bisnis ini baru join. Kebanyakan kendala di modal. Tapi kenapa sekarang bisa join di bisnis ini? Nah, ketika kita ketemu sama calon mitra yang kendala di modal, itu kita tinggal menceritakan aja gitu. Kita tinggal menceritakan kisah kita. Kita bisa bergabung dengan bisnis ini tuh kenapa gitu. Padahal awalnya kendala di modal. Saya dulu pertama diinformasikan sama Mas Ferry sama Mas Rijal, saya sama nggak punya modal. Bahkan saya pinjam sama orang tua. Kenapa saya bisa mengusahakannya gitu? Kenapa saya mau memperjuangkan modal tersebut? Ya karena saya melihat suatu peluang yang dimana peluang tersebut itu bakal bisa merubah impian saya. Pernah gak Bapak Ibu pernah pernah memahami tentang ilmu kehidupan? Yang dimana kita dulu waktu pertama kita sekolah dari SD sampai SMA itu kan berarti berapa tahun? 12 tahun ya. 12 tahun kita sekolah dari SD sampai SMP dan itu membutuhkan biaya berapa? Pasti membutuhkan biaya tak terhingga, biayanya sangat besar. Nah, ketika kita udah lulus sekolah, kita dapat ijazah untuk apa? Untuk kerja. Nah, kita kerja UMR di Jakarta berapa sekarang? UMR di Bandung berapa? Ataupun UMR di kota-kota masing-masing berapa? Pasti UMR-nya nggak bakal jauh beda antara 4 juta, 5 juta ke bawah. Yang namanya UMR. Nah, kita sekolah dari SD sampai SMA selama 12 tahun kita untuk bisa mengejar penghasilan antara 4 sampai 5 juta. Dan itu pun juga kalau misalkan langsung kerja ketika lulus sekolahnya. Kalau misalkan enggak, berarti butuh biaya lagi. Nah, untuk itu saja kita mau berjuang gitu. Mau kerja keras. Ketika kita kerja di luar sana kita kerja keras. Nah, di sini di bisnis ini kita dengan modal 2.600.000 kita bisa dapat produk yang benefitnya lebih dari apa yang kita keluarkan dan kita bisa merubah kehidupan kita. Masa yang nggak kita perjuangkan? Nah, itu bisa jadi suatu materi ataupun untuk penyampaian ke calon mitranya. Coba deh bayangkan dari kita pertama sekolah SD, SMP, SMA itu butuh waktu berapa tahun? Dan itu butuh modal berapa untuk sekolah tersebut? Pasti tak terhingga. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan ijazah. Ijazah untuk apa? Untuk kerja. Nah, kita penghasilan berapa ketika kita udah kerja sekarang? Nah, untuk penghasilan segitu aja kita bisa sampai 12 tahun. Nah, ini dengan 2.600.000 kita bisa merubah kehidupan kita bisa mencapai impian kita. Masa ya kita nggak perjuangkan? Dan itu pun bukan untuk kita sendiri, tapi untuk impian keluarga kita, untuk bisa merubah kehidupan keluarga kita. Kalau misalkan kita punya orang tua untuk bisa memberangkatkan orang tua kita ke tanah suci, masa ya kita nggak perjuangkan? Emangnya kita nggak menyadari perjuangan orang tua sejauh ini? Kebayang nggak sama Bapak Ibu perjuangan orang tua dulu dari pertama kita lahir sampai sekarang? Kita masih kita masih menyusahkan orang tua. Yang namanya orang tua perjuangannya sangat luar biasa. Dari mulai tenaga, materi, pikiran semuanya dikerahkan untuk siapa? Untuk anaknya. Orang tua kita sebetulnya mampu untuk umroh. Orang tua kita sebetulnya mampu untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi kenapa mereka bisa menunda hal tersebut? Karena mereka itu mementingkan kita gitu sebagai anaknya. Orang tua kita itu mementingkan kita sebagai anaknya, pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, sekarang kita sudah dewasa,
kita sudah punya keluarga, kita sudah punya penghasilan sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan kita sudah bisa memberikan kebahagiaan apa nih untuk keluarga kita? Kita sudah memberikan kebanggaan apa nih untuk orang tua kita? Jangan sampai ketika orang tua nggak ada, kita baru menyesali. Karena ingat, kawan-kawan semua, sahabat semua, yang namanya waktu itu nggak bisa diulang. Ya mungkin kalau misalkan kita sekarang, wah orang tua kita masih muda, orang tua kita masih sehat, sekarang masih sehat, sekarang masih ada, belum tentu esok hari orang tua kita masih sehat, belum tentu usia kita bisa sampai besok, belum tentu. Makanya momentum sekarang kita berada di peluang yang sangat luar biasa. Kita berada di bisnis yang sangat luar biasa, yang dimana itu akan bisa mencapai percepatan di bisnis ini. Di luaran sana kita pengen umroh ataupun pengen mobil, berarti kita harus bisa menyisihkan dari penghasilan kita, betul nggak? Harus bisa menyisihkan dari penghasilan kita. Kita harus bisa menabung, kalau nggak bisa menabung berarti kita harus nyicil. Nah di bisnis ini kita pengen dapat penghasilan, ya utuh penghasilannya buat kita makan. Karena kenapa ya? Karena untuk umroh, motor, mobil sudah disediakan loh. Kurang enak gimana coba PTBS ini? Kenapa saya berani habis-habisan di bisnis ini? Kenapa saya berani meninggalkan keluarga untuk di awal saya berjuang, saya berani meninggalkan keluarga. Saya langsung datang ke Basecamp, saya habis-habisan di bisnis ini. Ya karena saya melihat peluang yang sangat luar biasa gitu. Yang dimana peluang tersebut, saya kalau di luaran sana, ketika pengen mencapai impian tersebut, ya paling menyisihkan dari penghasilan gaji saya gitu. Dari penghasilan sehari-hari, dari penghasilan setiap bulannya. Tapi luar biasanya di bisnis ini, penghasilan kita bisa untuk makan sendiri, mau dihabiskan sendiri pun bonusnya nggak apa-apa. Karena kenapa? Untuk umroh kita udah disediakan, untuk mobil kita udah disediakan, untuk rumahnya pun kita sudah sediakan. Tinggal cepat atau lebih cepatnya tergantung kita yang menjalankannya. Nah, kalau misalkan kita pengen lebih cepat, berarti tindakan kita harus habis-habisan. Gak peduli kita capek-capekan 1 tahun, 2 tahun kita habis-habisan keluar, meskipun benar-benar keluar darah habis-habisan pun juga nggak apa-apa. Untuk 1 tahun kita habis-habisan di bisnis ini. Ketika kita udah 3 tahun dan selanjutnya kita tinggal menikmatinya. Kenapa Kang Dani sekarang setiap orang pasti mempunyai rasa malas, setiap orang pasti mempunyai rasa malas. Tapi kenapa Kang Dani sekarang meskipun malas-malasan, Kang Dani sekarang malas-malasan nggak? Malas-malasan. Setiap harinya di rumah kok. Setiap harinya kumpul-kumpul sama keluarga. Tapi semalas-malasnya Kang Dani dapat 100 juta per bulan. Nah sekarang kita, kalau misalkan kita malas-malasan di awal, kita udah dapat berapa per bulan? Bonus kita udah berapa per bulan di bisnis ini? Tapi Kang Dani, kenapa sekarang Kang Dani malas-malasan sekarang tapi dapat penghasilan ratusan juta per bulan? Ya karena dari awalnya berjuang habis-habisan. Kang Dani dari awal nggak peduli waktu, nggak peduli siang malam, yang penting prospek dan prospek. Dari awal 1 tahun, 2 tahun benar-benar dihajar habis-habisan di bisnis ini. Tapi menuju ke 3 tahun, 4 tahun sekarang, diam di rumah pun penghasilan di atas 100 juta per bulan. Malas-malasnya Kang Dani dapat 100 juta per bulan. Nah kita sekarang kalau kita malas-malasan presentasi, kita malas-malasan prospek, malas-malasan promosi, kita dapat apa? Kita kan masih merintis gitu. Kita kan masih berjuang. Yuk kita bareng-bareng kita berjuang di bisnis ini. Karena di bisnis ini meskipun misalkan wah ini mah ada mentornya, ada leader dan lain sebagainya. Meskipun di sini ada upline, ada mentor, ada leader, semuanya tidak bisa memastikan kita untuk sukses. Karena di sini nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Di sini nggak ada bos-bosan. Di sini bosnya itu kita sendiri. Bosnya itu kita sendiri. Dan hasilnya pun juga untuk kita sendiri. Contoh misalkan kata saya, oh iya Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, hajar habis-habisan bisnis ini, kita prospek habis-habisan. Terus Bapak, Ibu itu ataupun kawan-kawan semua dapat mobil cash. Dibagi 2 nggak sama mentor? Enggak kan? Nggak dibagi 2, ya untuk kita sendiri gitu. Di sini nggak ada bos-bosan, di sini nggak ada atasan bawahan. Sukses kita, berhasilnya kita di bisnis ini tergantung kita. Nggak peduli kita upline kita siapa, nggak peduli. Dan mentor kita yang di atas kita nggak peduli. Karena kenapa? Sukses kita tergantung kita. Ini bisnis kita sendiri
bosnya bos kitanya sendiri, nggak ada karyawan, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Ketika kita pengen sukses, maka kita targetkan tujuan kita apa di bisnis ini. Impian kita apa, targetnya kapan. Halangan, tantangan, rintangan, bodoh amat. Karena orang yang menghina itu nggak akan ngasih uang kok. Orang yang menertawakan kita nggak bisa menjamin kita sukses. Kalau kita pengen sukses, ya kita sendiri kerja keras. Saya waktu pertama presentasi, datang ke keluarga, presentasi, keluarga lagi ngumpul, bawa buku. Karena saya terlalu ambisi, bisnis ini sangat luar biasa. Saya dilemparin buku sama saudara saya, bisnis apaan ini? Emangnya siapa Anda, katanya. Saya di sini udah punya segalanya kok. Kok tiba-tiba datang ke saya menawarkan motor mobil? Emangnya saya menyadari saya nggak punya apa-apa sekarang. Tapi ketika saya berjuang habis-habisan, saya nggak peduli orang yang menghina saya. Saya berjuang habis-habisan, alhamdulillah. Dalam waktu sekarang sampai saat ini bisa mewujudkan impian tersebut. Salah satunya kemarin bisa tembus mobil cash. Dan orang yang menghina saya, alhamdulillah sekarang terdiam dengan sendirinya. Ya mungkin pengen gabung, udah gengsi karena udah negatif duluan. Nggak gabung, kayaknya kapan saya bisa seperti itu. Makanya kita jangan fokusin halangan, tantangan, rintangannya, tapi kita fokus ke tujuan kita. Kita fokus ke impian kita. Saya yakin semua orang bisa sukses di bisnis ini tanpa melihat latar belakang. Semua orang berhak untuk sukses. Kan cuman kesuksesan tersebut kembali lagi ke kitanya. Kitanya yakin apa enggak? Makanya yang paling penting tanamkan kepada diri kita itu impian dan keyakinannya. Karena kalau masalah teknik pasti ngikutin. Saya dari awal join sampai sekarang jujur aja kalau masalah teknik, apalagi mau mengenai masalah produk dan lain sebagainya, jujur saya nggak terlalu memahami masalah produk. Tapi kenapa bisa di titik seperti ini? Cuman keyakinan. Bahkan dulu sempat presentasi eco racing yang seharusnya 4 liter karena saya terlalu yakin membicarakan eco racing untuk 5 liter, ya sama calon mitra didengerin aja, diiyain aja gitu. Padahal salah. Karena kenapa? Meskipun kita salah penyampaian di bisnis ini, orang lain nggak tahu. Yang tahu itu cuma kita gitu. Yang paham bisnis ini itu cuma kita, meskipun kita salah penyampaian ya gak apa-apa. Namanya juga belajar kok. Namanya juga berproses. Yang penting ketika kita udah menyadari kesalahan tersebut, kita evaluasi, kita konsultasi. Hanya itu buat Bapak Ibu semua, sahabat semua. Di sini saya bukan mau menggurui, bukan mau mengajarkan, cuman ini yang saya pahami di bisnis ini. Cuman ini yang saya benar-benar lewati di proses-proses di bisnis ini. Jangan pernah menganggap wah poin saya masih segini, kayaknya jauh untuk ke motor, kayaknya jauh untuk ke mobil. Jangan pernah melihat keadaan kita saat ini. Karena kenapa? Ya karena kita baru join. Yang namanya berproses ya wajar gitu. Jangan pernah melihat keadaan kita saat ini. Karena keadaan kita saat ini hasil keputusan di masa lalu. Tapi kalau misalkan kita pengen dapat motor, pengen dapat mobil, pengen menjadi yang luar biasa di masa yang akan datang, ya berarti tindakan kita harus lebih luar biasa lagi dari sekarang. Geber habis-habisan. Ingat, yang menunggu kita di rumah itu adalah anak istri kita, orang tua kita. Jadi kita harus benar-benar bisa merasakan kepada diri kita itu bahwa anggaplah tidak ada lagi hari esok. Nggak ada lagi hari esok. Kalau misalkan kita selalu menganggap bahwa tidak ada lagi hari esok, bahwa kita itu nggak pernah ada yang namanya alasan. Wah saya mah capek habis kerja. Wah saya mah lagi males lah. Wah saya mah pengen nongkrong dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita selalu menanamkan kepada diri kita bahwa tidak ada lagi hari esok, bahwa di dalam diri kita tidak ada lagi hari esok, bahwa sekarang kita harus prospek, kita harus presentasi, kita harus promosi, kita harus berkembang dari sekarang. Karena kenapa ya? Karena kita merasa bahwa tidak ada lagi hari esok. Tapi kalau misalkan kita selalu menganggap bahwa besok juga bisa presentasi kok. Besok juga kita bisa prospek kok. Kalau misalkan nanti mau sampai kapan? Nanti nggak bakalan terasa 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Oh, kita baru sadar kok sulit ya menjalankan bisnis ini. Kok kenapa ya saya belum mencicip rewardnya? Ya wajar, ya mungkin karena kitanya banyak penundaan. Tapi kalau misalkan kita selalu menganggap bahwa tidak ada lagi hari esok, kita hajar habis-habisan, nggak peduli siang malam kita habis-habisan. Insya Allah
hasil besar pasti kita dapatkan. Dan itu saya lakukan. Coba kalau misalnya di sini ada mitra saya kemarin habis-habisan ketika sebelum sakit jam 2, jam 3 saya masih online loh. Saya masih presentasi. Bangun pas sholat subuh langsung bangun langsung online lagi. Ketika di base camp teman-teman lagi tidur jam 12, jam 1 orang lain udah tidur, saya masih prospek. Gitu. Saya masih presentasi gitu. Makanya wajar bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Nah, kalau misalkan pengen mendapatkan apa yang saya dapatkan seperti saat ini, bisa nggak melewati prosesnya? Siap nggak untuk prosesnya? Kalaupun siap, silakan jalankan bisnis ini habis-habisan. Sayang, ini tuh peluang udah dahsyat loh. Peluang udah luar biasa. Jangan sampai peluang yang sangat luar biasa ini menjadikan suatu sia-sia terhadap kita. Karena kenapa? Karena banyaknya penundaan. Kebayang loh, kalau misalkan kita yang biasanya naik motor, hujan kehujanan, panas kepanasan, ya sekarang bisa naik mobil sama anak, sama istri. Itu tuh suatu kebanggaan yang sangat luar biasa gitu. Dan yang saya rasakan sekarang kayak gitu. Kemarin mungkin saya sebelum bergabung di bisnis ini, banyak orang keluarga saya yang menghina saya, yang merendahkan saya, ya bahkan dipandang sebelah mata gitu. Karena saya itu siapa? Gitu. Tapi sekarang ketika ada acara, meskipun pencapaian baru 1 mobil, ketika ada acara kemarin waktu saya sakit kan kebetulan ada acara juga di rumah. Sebelum acara dimulai pada nungguin gitu. Yang tadinya nggak salaman pun pengen salaman. Padahal saya biasa-biasa aja gitu. Oh ternyata kesuksesan kita, keberhasilan kita sangat berpengaruh di lingkungan. Sangat dihargai di keluarga. Yang kita nggak pernah. Karena kita habis-habisan dari sekarang. Kejar habis-habisan. Potensinya sangat dahsyat. Nah, yang paling penting, materi yang malam ini yang tadi saya sampaikan, yang pertama, tanamkan keyakinan dan impian terhadap bisnis ini, perbesar lagi keyakinannya, perbesar lagi impiannya, dan yang kedua, kita harus benar-benar mau kerja keras di bisnis ini. Karena hasil besar, ya dari tindakan yang besar. Hasil kecil, ya dari tindakan yang kecil. Pengen hasil besar, berarti tindakan harus lebih besar. Dan yang kedua, kita harus berani melakukan apa yang tidak kita lakukan sebelumnya. Kalau misalkan dari kemarin kita setelah kita kerja, kita tiduran santai-santai, ya karena kita pengen ada perubahan dari sekarang setelah selesai kerja, ya karena kita pengen punya tujuan nih. Sedangkan bonus ataupun reward di PTBS itu kan terjadi dari omset. Omset terjadi dari apa? Dari presentasi, dari prospek. Adanya prospek, adanya calon mitra. Berarti kita harus cari calon mitra nih. Sebelum istirahat, gak apa-apa, kita capek juga gak apa-apa di awal. Kita habis-habisan, kita harus bisa keluar dari zona nyaman gitu. Karena nggak ada sesuatu yang nyaman bisa mendapatkan hasil yang besar, nggak ada. Semua orang sukses berawal dari kerja keras, berawal dari apa yang mereka tidak inginkan. Dan kita sudah berada di kendaraan yang sangat luar biasa, yang dimana kendaraan ini yang bisa membawakan kita cepat untuk bisa meraih impian kita, cepat untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Sudah banyak ribuan orang yang sukses di bisnis ini. Sudah banyak dari latar belakang apapun sudah sukses di bisnis ini. Tinggal kita menjadi bukti. Jangan selalu mencari bukti, tapi kita sebagai bukti sekarang. Tunjukin kepada keluarga kita bahwa kita mampu, bahwa kita bisa sukses di bisnis. Insya Allah, kalau misalkan kita yakin, impian kita besar, insya Allah sukses pasti milik orang yang benar-benar mau memperjuangkan. Oke, mungkin Bapak Ibu semua, maaf ya, mungkin kalau misalkan nada saya terlalu tinggi karena saking antusiasnya, saking semangatnya, ya karena kenapa? Ya kalau misalkan pengen bonus besar, kita harus semangat gitu, kita harus antusias. Kalau misalkan kita presentasi ke calon mitra, oh iya Bapak Ibu, bahwa bisnis ini tuh sangat luar biasa, sangat gini, ya gimana orang lain mau yakin terhadap kita, penyampaiannya aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan kitanya selalu ambisi, kitanya selalu antusias, yakin, orang nggak paham, orang nggak yakin sama bisnis ini, kalau calon mitranya udah nyaman sama kita, pasti closing. Jadi nggak harus nunggu paham, nggak harus nunggu yakin orang tersebut, yang penting bikin nyaman calon mitra, pasti closing.
Mungkin gitu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan perkataan ataupun ucapan saya ada yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua, sahabat semua, karena di sini juga saya masih belajar. Saya hanya menceritakan apa yang saya pahami di bisnis ini. Insya Allah kita di bisnis ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang. Kalau misalkan karena saya pengen habis-habisan di bisnis ini, karena saya pengen kejar habis-habisan potensi di bisnis ini, kalau misalkan Bapak Ibu semua udah siap prosesnya, ayo kita masuk ke gerbong yang sama, kita hajar habis-habisan bisnis ini, kita ambil semua potensi yang ada di bisnis ini. Karena meskipun Bapak Ibu semuanya santri, saya tetap lari. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut lari, maka insya Allah kesuksesan milik kita semua. Ya mungkin gitu saja dari saya. Mohon maaf semuanya, kalau misalkan ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin gitu aja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke Ibu moderator ya. Mantap, luar biasa ini. Ini Ibu moderatornya luar biasa. Saya sangat acung jempol nih kepada Teh Elis perjuangannya, karena saya tahu dari awal perjuangan Teh Elis sampai sekarang, dan sekarang mau tebus riun Teh Elis ya. Mantap. Mudah-mudahan lebih cepat dan dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya dari materi yang disampaikan oleh Coach Randy. Alhamdulillah, terima kasih kepada Coach Randy Apriandi yang sangat luar biasa kisah perjalanannya sukses di PT BES, bahwa kita ingin sukses di bisnis ini harus punya keyakinan dan juga impian yang sangat jelas. Jika Coach Randy Apriandi, seorang mantan supir saja bisa, saya yakin dan percaya teman-teman semuanya bisa seperti beliau. Karena sukses tidak perlu hebat, justru kesuksesan, kehebatan dimulai dari diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Oke, sebelum ke pemateri kedua, saya mau cek lagi semangat dan antusiasnya pada Zoom sharing malam kali ini ya. Jika saya sebutkan apa kabar, teman-teman semua jawab dengan semangat merdeka. Boleh dijawab di kolom chat ya. Oke, siap, saya mulai. Biar tidak ngantuk ya. Apa kabar? Boleh dijawab dengan merdeka. Masya Allah, ini alhamdulillah ya, masih pada semangat dan antusias. Barakallah.